Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzia Gardita. Saya berprofesi sebagai PNS di pemerintah Kota Bandung selaku pengelola administrasi pemerintahan di kelurahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pandangan saya. Yang pertama, mengenai bagaimana saya memandang Indonesia pada tahun 2045. Saya percaya Indonesia. Saya yakin bangsa Indonesia sudah memiliki berbagai prasyarat untuk menjadi negara maju. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Indonesia memiliki sumber daya panas bumi, di mana 40%-nya ada di Indonesia. Yang kedua, kelas menengah di Indonesia mencapai angka 45 juta, yang diperkirakan pada tahun 2035 akan mencapai angka 135 juta. Seperti yang kita tahu bahwa jika sebuah negara memiliki tingkat menengah yang tinggi, maka akan memiliki tingkat kependidikan yang tinggi, akan memiliki daya beli yang tinggi, dan karenanya akan memiliki juga peluang untuk berubah menjadi lebih baik yang juga tinggi. Yang ketiga adalah Indonesia pada 10 sampai dengan 20 tahun akan mendapatkan bonus demografi, di mana angka produktifnya menjadi tinggi. Anak-anak muda menjadi produktif dan berdaya. Yang keempat adalah tingkat kependidikan dasar atau enrollment. Indonesia sudah mencapai nilai 94%. Sama seperti Korea Selatan, sama seperti Jepang dan Taiwan. Tapi kita masih memiliki tugas untuk juga meningkatkan di bagian SMP juga SMA. Tapi untuk Indonesia yang luas negaranya begitu besar, tingkat 94% untuk kependidikan dasar itu sudah menjadi nilai plus. Dan yang terakhir adalah keberagaman. Indonesia diperkirakan memiliki 1.700 suku dan 700 bahasa. Maka Indonesia adalah negara yang begitu beragam dan juga kaya. Maka saya yakin di 2045 Indonesia akan mencapai masa kejayaannya atau masa emasnya. Yang kedua adalah bagaimana saya memandang yang namanya three sector leadership. Sebelum membahas itu, mari kita bahas 4 isu penting. Yang pertama adalah anti korupsi, yang kedua toleransi, yang ketiga partisipasi, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Di mana Indonesia pada saat ini mengalami berbagai macam kejadian korupsi yang begitu tinggi. Ditakutkan perilaku korupsi ini menjadi hal yang diwajarkan oleh anak-anak muda karena adanya keputusasaan terhadap hukum-hukum yang ada di Indonesia. Maka sikap anti korupsi perlu sekali ditanamkan. Yang kedua adalah toleransi. Saat ini kita hidup di dunia yang tingkat sensitivitasnya begitu tinggi. Maka nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai toleransi perlu ditumbuhkan pada setiap individu. Yang ketiga adalah partisipasi. Najwa Shihab pernah berkata bahwa Indonesia tidak ditentukan oleh batas peta, tapi ditentukan oleh gerak besar dari anak-anak mudanya. Maka kita sebagai anak muda perlu berani untuk mengambil keputusan, untuk bersuara, dan untuk menentukan keberpihakan. Tapi dengan catatan besar bahwa keberpihakan yang kita berikan atau kita tunjukkan sudah dilakukan dengan pengkajian yang mendalam. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Di era digital saat ini, kolaborasi adalah hal yang sangat penting. Karena dengan kita berkolaborasi dengan berbagai macam pihak yang banyak gitu ya, dengan berbagai banyak pihak, maka akan mencapai diskusi-diskusi dengan ide-ide yang banyak. Sehingga terbentuklah yang namanya ruang kreativitas. Nah, kita kembali lagi membahas tentang three sector leadership.
Untuk mencapai yang namanya good governance, maka ada yang namanya 3 pilar. Pilar yang pertama adalah negara atau pemerintahan, atau disebut juga good public governance. Yang kedua adalah sektor swasta, atau disebut juga good private governance. Dan yang terakhir adalah masyarakat atau civil society, di mana ketiga sektor ini menjadi penting untuk mencapai negara Indonesia yang berjaya di 2045. Kita perlu agar tiga sektor ini dapat bekerja sama dengan baik. Tidak ada keinginan untuk mendominasi pihak lainnya. Maka ada yang namanya balance. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka akan tercapai nilai-nilai untuk mencapai kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat dengan adanya kemandirian, pembangunan yang berkelanjutan, dan juga keadilan sosial. Maka, three sector leadership sangat diperlukan untuk mencapai Indonesia menjadi negara yang berjaya, mencapai Indonesia emas di tahun 2045 atau usia Indonesia yang 100 tahun. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.